Kasus dugaan penyimpangan seksualitas yang pertama kali diungkapkan ke publik oleh Marlina Oktoria, di mana diduga dilakukan oleh ayah dari Taki Malik, hingga kini terus berlanjut. Mengaku sebagai korban, Marlina Oktoria ditemani oleh kuasa hukumnya pun mendatangi Polda Metro Jaya guna memberi keterangan sebagai saksi korban. Dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya, Marlina yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun turut membawa sejumlah bukti berupa chat antara Marlina Oktoria dengan Mansyardin Malik. Pokoknya minta doanya aja ya Pak ya. Kami selaku kuasa hukum Bu Marlina dari kantor hukum Sunan Kalijaga & Partner hadir di Polda Metro Jaya di Subdit 5 Renata terkait dengan undangan untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai klien kami pelapor dengan terlapor diduga saudara MM gitu. Sekitar 22 pertanyaan, kurang lebih 22. Seputar apa Pak? Seputar kronologi kejadian atau peristiwa yang dialami oleh klien kami. Ada beberapa bukti yang kita ajukan sementara, yaitu bukti-bukti chat antara klien kami, pelapor dengan terlapor. Pemeriksaan pertama. Artinya klien kami diterima dengan baik dan juga klien kami pun secara diayumi secara hukum juga dengan baik, sehingga katakanlah dalam kondisi saat ini klien kami mencoba mengutarakan, menyampaikan, memberikan keterangan apa yang dirasakan dan apa yang dialami oleh klien kami gitu, yang katakanlah diduga dilakukan oleh saudara MM gitu, terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan. Sebuah masalah terkait kasus dugaan penyimpangan seksualitas yang menurut Marlina Oktoria diduga melibatkan ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik, kini menimbulkan sebuah trauma yang mendalam bagi Marlina Oktoria. Hal itu pun langsung ia ungkapkan, yang mana Marlina Oktoria merasa trauma dengan perlakuan yang diduga dilakukan oleh Mansyardin Malik. Pastinya, apalagi dengan dengan sosok yang seperti yang kayak kemarin ya Pak ya, dengan yang agamanya tuh yang seakan-akan dia mengerti dia ini gitu, tapi malah sebaliknya gitu. Ya bukan gitu juga sih, ya cuman sekarang lebih hati-hati aja, lebih berhati-hati. Minta dukungan lah dari seluruh bangsa Indonesia ya, khususnya para wanita. Yaitu salah satu organisasi yang memfokuskan terhadap hak-hak daripada wanita, yang katakanlah organisasi Perempuan Merah Putih tersebut memiliki empati terhadap apa yang dirasakan, yang dialami oleh klien kami Bu Marlina gitu, sebagai sesama wanita gitu, dimana dari ketua umumnya tadi kalau nggak hilaf saya mengutip agar para wanita yang mengalami dan merasakan seperti klien kami untuk berani mengungkapkan itu, speak up, stand up. Saya kira itu tadi ya, klien kami kan tentunya memberikan keterangan itu gitu, berdasarkan apa yang dia alami dan dia rasakan. Ya tentunya kami seperti yang Pak Sunan Kalijaga pernah sampaikan gitu loh. Kami berharap juga jangan ketika katakanlah klien kami ini korban berani mengungkapkan, berani stand up gitu, ya jangan terkesan nanti dibungkam oleh hal-hal seperti itu gitu. Ketika seorang wanita gitu loh, pada umumnya gitu, itu memiliki pasti rasa malu, rasa khawatir, rasa takut yang sedemikian rupa kan gitu. Artinya ketika berani mengungkapkan ini gitu, nah itu sudah suatu hal yang sangat berat sebetulnya. Disinilah kami meminta dukungan gitu, bahwa apa yang dialami dan dirasakan oleh klien kami ini tidak semata-mata persoalannya semata gitu, bahwa ini adalah persoalan hak-hak daripada wanita gitu.
saya tentunya menghormati hal itu ya. Kan silakan saja hak setiap warga negara kan begitu. Namun kalau andai kata dilihat dari situasi terhadap penempatan hukumnya gitu, ya tentunya kan kembali lagi kami meminta gitu ya, atau berharap bahwa hal-hal seperti ini jangan terkesan menjadi membungkam terhadap suatu hal yang sebetulnya klien kami ini berani untuk mengungkapkan, stand up gitu, speak up gitu. Gitu aja. Bertepatan dengan pemeriksaan yang dijalani oleh Marlina Oktoria, ayah dari Taki Malik, Mansyardin Malik pun juga mendatangi Polda Metro Jaya, yang mana dirinya ditemani oleh kuasa hukumnya yang mempunyai niat untuk memeriksa laporan dirinya terhadap Marlina Oktoria dengan pasal pencemaran nama baik yang sudah diserahkan kepada pihak Polda Metro Jaya pada bulan September 2021. Oh, kita kan sebagai warga negara yang baik, ya, tentu kita ikuti proses yang ada. Saya datang kemari ini hanya pengecekan, ya, yang mana telah membuat LP, tapi kita ingin tahu untuk kapan dan harinya diperiksa sebagai pelapor, ya. Kita hanya datang kemari cuma hanya mengecek. Kita nggak ada tujuan yang lain. Hanya ingin tahu apakah sudah LP itu turun kepada unit mana, dan kemudian juga saya juga mau menemukan sama penyidiknya, siapa penyidiknya. Tentu kita akan juga untuk melihat sudah siap apa belum, ya, LP tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, ya, karena ini kan harus kita juga mempersiapkan tentu alat-alat bukti yang diminta oleh penyidik, ya. Alat penyidik itu yang diminta itu kan tentu apa yang dilapor dimaksud tujuannya membuat laporan itu. Apakah sudah siap? Nah, kemudian nanti harinya juga akan diberitahu, ya. Nah, sepanjang ini pada hari ini saya dan klien saya datang hanya ingin tahu kepastian itu, ya, pengecekan terhadap LP yang dibuat pada bulan yang lalu. Kita nggak tahu tuh, dan kita nggak ada kabar juga, ya, itu nggak ada yang mencampuri urusan mereka. Dan saya datang ini tanpa juga untuk membuat suatu janji, tapi kita juga datang ini tidak ada yang namanya kita sangat berdekatan untuk menjanjikan atau mentelepon berkomunikasi, nggak ada. Cuman hanya pada hari hanya kita datang kemari hanya menanyakan sebatas laporan-laporan polisi itu aja. Oh enggak, kita nggak pernah temu tuh, kita nggak tahu. Dan apapun kita nggak ngerti juga. Dan dimanapun juga kita nggak tahu juga dia diperiksa di mana, kita nggak ngerti. Di tengah permasalahan antara dirinya dengan Marlina Oktoria, Mansyardin Malik pun juga sempat dikait-kaitkan oleh seorang wanita berinisial S yang mengaku dan diduga telah mendapatkan hal yang tak menyenangkan dari Mansyardin Malik. Menanggapi hal tersebut, ayah dari Taki Malik itu pun mengungkapkan jika dirinya tak mengenali wanita tersebut. Kalau S saya nggak kenal. Jadi saya dengan S ini, saya nggak tahu wajahnya seperti apa, kan gitu ya. Itu kan, kalau kita kan banyak ketemu sama orang, ya kan. Apalagi kita banyak follower di Instagram, ya kan. Jadi kita nggak tahu tuh. Kita ketemu di mana, kan ketemu di banyak orang ini kan nggak bisa hafal satu-satu ketemu di mana, kan gitu. Karena kan saya lihat wajahnya itu kan tutup dengan ini ya, masker. Saya udah menjawab itu. Ya, sudah menjawab masalah itu dengan tegas. Iya. Ya, masalah si S ini kan arti kata cuman hanya dompleng. Mengikuti terhadap bagaimana caranya seorang wanita yang tidak ada hubungannya, tapi dia numpang ngetren. Sehingga bahwa dia seolah-olah itu adalah korban. Bukan korban sebenarnya, tetapi itu cuman hanya mengikuti bagaimana tayangan ini atau di media ini supaya dia bisa tampil. Padahal tidak ada sama sekali bahwa si S itu
yang mengatakan dengan jelas ya ayahnya Taki Malik itu tidak pernah melakukan hal itu. Ya kalau misalnya orang ini kan ada yang senang dan tidak ada yang senang. Pasti ada orang yang di belakangnya atau di sampingnya ingin membuat orang itu, bagaimana caranya orang itu bisa berbuat seperti itu. Lagi diatur karena penetapan untuk pemeriksaan penyidikannya sedang dilihat harinya. Karena kita juga caranya nanti mungkin kita selalu berkunjung untuk menanyakan kapan kepastiannya kita belum tahu. Yang penting saya datang ini cuma hanya mengecek saja, tidak ada yang lain. Dan kalau misalnya tadi kebetulan yang seberangnya datang, kita tidak tahu sama sekali. Dan kita juga nggak ada janji apapun. Yang kita tahu cuma hanya saya dan ayahnya Taki Malik datang ini hanya ingin menyusuri LP-nya jatuh kemana dan unit mana, apakah unit ini di mana, kita harus tahu. Dan juga kepada penyidiknya siapa yang menangin perkara ini, tentu kita ingin tahu semuanya itu. Berarti Abi